Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Basis Data. Saya Nabila sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan DBMS. Yang pertama yaitu mengurangi duplikasi data. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Yang ketiga, memudahkan memperoleh informasi yang lebih banyak dari data yang sama disebabkan data dari berbagai bagian dalam organisasi dikumpulkan menjadi satu. Yang keempat, meningkatkan keamanan data dari orang yang tidak berwenang. Yang kelima, memaksakan penerapan standar. Yang keenam, menghemat biaya karena data dapat dipakai oleh departemen. Yang ketujuh, menanggulangi konflik kebutuhan antar pemakai karena basis data di bawah kontrol administrator basis data. Yang kedelapan, meningkatkan tanggapan dan kemudahan akses sebagai pemakai akhir. Yang kesembilan, meningkatkan produktivitas pemrogram. Yang kesepuluh, meningkatkan memelihara melalui independensi data. Yang kesebelas, meningkatkan konkurensi pemakai data oleh sejumlah data tanpa menghindari masalah kehilangan informasi atau integritas. Yang ke-12, meningkatkan layanan backup dan recovery. DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Itu saja dari saya. Selanjutnya pemateri kedua akan dilanjutkan oleh saudari Rika. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rika akan melanjutkan materi kedua, yaitu komponen lingkungan basis data. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras digunakan untuk menjalankan DBMS beserta aplikasi-aplikasi lainnya. Perangkat keras berupa komputer dan perifel pendukungnya dapat berupa PC, mini komputer, mainframe, dan lainnya. Yang kedua, perangkat lunak, yaitu mencakup DBMS itu sendiri, program aplikasi, serta perangkat pendukung untuk komputer dan jaringan. Program aplikasi dapat dibangun dengan menggunakan bahan program seperti C++, Pascal, Delphi, atau Visual Basic. Yang ketiga yaitu data. Bagi sisi pemakaian, komponen terpenting dalam DBMS adalah data. Karena data inilah pemakai dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat ada prosedur, adalah petunjuk tertulis yang berisi cara merancang hingga menggunakan basis data. Yang kelima ada orang, yaitu pemakai akhir, pemrograman aplikasi, administrasi basis data. Materi selanjutnya ada arsitektur basis data. Dimaksudkan untuk membuat abstraksi terhadap basis data. Tujuannya adalah DBMS dapat diakses secara efisien tanpa mengharuskan pemakai tahu detail tentang cara data disimpan dan dipelihara. Cara ini sekaligus dapat digunakan untuk mewujudkan independensi data program. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model basis data. Model data sekumpulan konsep terintegrasi yang dipakai untuk menjabarkan data, hubungan antara data dan kekangan terhadap data yang digunakan untuk menjaga konsistensi. Kadang model data disebut data struktur logistik. Adapun model data yaitu ada 4 macam. Yang pertama model data hierarkis, yang kedua model data jaringan, yang ketiga model data relasional, dan yang keempat model data berbasis objektif. Kemudian saya lanjut lagi bagian-bagian data, yaitu data warehouse.
Data warehouse adalah data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain atau sumber eksternal yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dan organisasi yang ditunjukkan untuk keperluan analisis dan laporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian data mart. Data mart sesungguhnya adalah bagian dari warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaannya. Kemudian OLAP, kepanjangan dari OLAP yaitu Online Analytical Processing atau OLAP, adalah suatu jenis program yang memanipulasi dan menganalisis data bervolume besar dari berbagai perspektif atau multidimensi. Kemudian data mining. Data mining ini data yang terakhir saya jelaskan, di mana data mining atau pengembangan data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan pola-pola tersembunyi tren maupun antara yang terdapat dalam basis berukuran besar dan menghasilkan antara yang digunakan untuk memperkirakan perilaku di masa mendatang atau di masa yang akan datang. Sekian dari penjelasan saya.